Pemain didikan Liga Lokal Vietnam jadi top skor di Piala Asia U23 kemarin. Kira-kira apa rahasia Vietnam bisa membina pemain mudanya? Yaitu apa rahasianya di sepak bola mereka? Ini menarik untuk kita bahas. Sebelum lebih lanjut, gue mengingatkan kepada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe-nya karena sangat membantu perkembangan channel Progressive Football ini. Piala Asia U23 sudah selesai. Tapi yang menarik di sini ada nama pemain dari bagian ASEAN, yaitu dari Vietnam. Yang mana Din Bak ini menjadi top skor Piala Asia U23. Apa resepnya untuk sepak bola Vietnam ini bisa mengembangkan pemain mudanya untuk bersaing di kancah Asia? Ini yang sangat menarik. Kenapa Indonesia tidak bisa seperti itu? Apakah karena banyak campur tangan dari politik, ataukah banyak pengamat yang so tahu tentang sepak bola, ataukah banyak pemain muda yang dijadikan ajang titipan, ataukah tuntutannya pemain muda hanya juara dan juara, sehingga dari sektor pembinaan ini tidak bisa tertata rapi di sepak bola Indonesia. Ini yang sangat menarik kita bahas satu persatu. Oke, kita lihat di sini pembinaan untuk sepak bola Vietnam. Di sini sepak bola Vietnam di sini konsisten karena grassroots-nya mereka bagus. Selain adanya PVF, yaitu Akademi Bintang 3 FC, dilihat kompetisi domestik mereka juga bagus. Di Liga Pemain aja di Vietnam ini dibatasi 4 pemain asing dan 7 pemain lokal yang harus starting 11. Apakah ini mempengaruhi untuk pemain muda kita bersaing di kancah liga lokalnya? Justru sangat mempengaruhi. Karena apa? Dari kuota pemain asing yang starting 11 itu hanya 4, membuat para pemain lokalnya itu bisa bersaing dan tidak ada batasan umur, harus umur U23, harus U22. Ini tidak ada batasan umur. Siapa yang bermain bagus itu layak untuk tampil di starting 11 Liga Lokal Vietnam. Tidak ada batasan umur, berbeda dengan di negara kita Indonesia. Gue langsung sebut aja, yang mana di sini setiap mau ada perhelatan kompetisi U23, baik itu AFF maupun Piala Asia U23, itu selalu dibuat keputusan untuk apa? Untuk memainkan pemain U23, padahal dia tidak bermain sangat bagus. Dia tidak bisa bermain bagus di klubnya, tetapi dituntut untuk tampil selama 40 menit. Dan alhasil apa? Klub itu tidak akan berkembang, pemain itu juga tidak akan berkembang. Kalau memangnya bagus ya bermain, kok tidak bagus yang jangan dimainkan. Jangan membuat peraturan kelompok umur harus bermain 45 menit sepanjang laga. Yaitu bisa dibilang kesulitan tim tersebut untuk mengejar ketika pemain di bawah U23 ini belum memiliki kualitas standar liga, belum memiliki kualitas standar Liga 1 kita, tetapi dipaksa untuk bermain, yang mana banyak pemain U23 yang masih mentah, belum bisa benar-benar dimatangkan untuk bermain di laga-laga besar. Tetapi ada pemain-pemain tertentu yang sudah bisa diadu dengan pemain-pemain senior, bahkan pemain asing. Contohnya saja dulu kalau kita lihat Arhan Pratama bermain di PSIS Semarang, terus Asnawi membawa PSM Makassar juara, terus ada Marcelino Ferdinand yang bermain bersama Persebaya senior pada saat umur 17 tahun. Itu dilihat dulu kualitasnya, kalau memang bisa bersaing, ya kasihkan dia jam terbang di tim senior. Tetapi waktu zamannya Marcelino, waktu zamannya Arhan, waktu zamannya Asnawi, ini tidak ada peraturan pemain U23 harus bermain sepanjang laga, minimal 45 menit. Itu tidak ada. Kualitas yang dimiliki mereka bertiga, ini benar-benar mereka bisa bersaing dengan para seniornya, bisa bersaing dengan para pemain asing. Dan juga kualitas yang dimiliki dari grassroots-nya lokal kita, grassroots yang dijalankan oleh PSSI di kelompok umur juga masih berantakan dari segi taktik. Seharusnya pemain muda, pemain kelompok umur jangan ditargetkan untuk juara dulu, tetapi untuk pemahaman taktik, bagaimana cara passing yang benar, bagaimana cara umpan 1-2 yang benar,
Kalau masih muda, masih U10 harus dituntut untuk juara, U15 untuk dituntut juara. Dia dari pemahaman taktiknya nanti ketika naik ke senior atau ketika naik ke U23, dia masih plongo, masih belum bisa mengikuti arahan dari pelatih, bagaimana maunya pelatih. Karena apa? Di kelompok umur kita ketika dapat bola, itu umpan ke depan, bawa lari ke samping, lalu apa? Umpan ke tengah. Hanya seperti itu terus pada grassroots kita di kelompok umur itu. Apalagi kalau lihat di Piala Suratin, nggak ada permainan di tengah, 1-2 di tengah, menilai permainan, membaca permainan lawan dulu bagaimana, ketika transisi dari menyerang ke bertahan, itu tidak ada di kelompok umur. Kalau kita lihat banyak videonya di YouTube ya, grassrootsnya Vietnam itu hampir sama seperti Jepang dan Korea. Yang mana menerapkan pemainnya, pemain mudanya, pemain akademinya, untuk apa? Untuk pemahaman taktik terlebih dahulu, bukan sekedar main, ngoper bola, oper ke depan, lalu nggak usah mikirin taktik, tendang ke gawang, gol, yang penting menang. Untuk kelompok umur tidak seperti itu. Kalau mau seperti itu, nanti kalau mereka sudah masuk ke tim senior atau masuk ke klub-klub senior. Jadi seperti itu, kalau sepak bola Indonesia masih menerapkan taktik seperti itu, ya nggak ada habisnya tuh, nggak akan berkembang timnas Indonesia ini dari kelompok umur. Mungkin hanya muncul 1-2, terus dari segi fisik, dari segi makanan harus sudah dijaga. Pemain muda Vietnam itu dari akademinya saja sudah dijaga pola makannya, nggak makan gorengan, nggak makan tepung-tepung, terus makan yang benar-benar sehat, mengatur waktu tidur, mengatur waktu olahraga. Ini untuk pemain muda kita. Bagus sedikit jadi bintang sedikit langsung star syndrome, lalu mempengaruhi apa? Mempengaruhi penampilannya di lapangan. Kalau kayak begitu terus ya nggak akan berkembang. Mau bersaing dengan Asia saja udah kesusahan. Ini kita aja di Piala Asia U23 kemarin masih harus membutuhkan pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Mereka harus datang seperti Jason Hapner, Nathan Chuaon, Ivar Jenner. Dari kualitas liga lokal kita di lini tengah belum ada yang benar-benar bisa menyaingi kualitas mereka. Jason Hapner, Ivar Jenner, lalu Nathan Chuaon di Piala Asia U23 2024 kemarin. Kalau seperti ini terus ya gimana ya? Mau sampai kapan coba sepak bola Indonesia kita? Terus ada namanya yang pemain titipan di level akademi saja udah banyak pemain titipan ngasih mobil. Terus ya bagaimana caranya lah anak ini yang tidak mempunyai bakat sepak bola harus bisa bermain, harus bisa masuk starting 11, harus bisa masuk starting line up. Orang tuanya kadang juga merusak agar anaknya bisa masuk dulu ke akademi bermain sebagai starting 11, bermain tiap minggu rutin, harus ngasih mobil gini ah. Ini namanya bukan karena kualitas dia bermain untuk kelompok umur. Tetapi apa? Ya karena sogokan-sogokan itu kalau masih berlanjut seperti ini, sumpah sepak bola Indonesia yang nggak akan berkembang. Kalian sendiri pasti juga menyadari itu. Banyak, gue nggak bisa nyebut daerah mana, tetapi masih banyak yang seperti itu. Semoga saja ini menjadi pembenahan ya untuk PSSI bagaimana menangani grassroots-nya, terus bagaimana menangani usia mudanya, terus bagaimana kita mengembangkan liga-liga lokal kita, sedangkan banyak di Liga 4 yang masih bermain kekerasan, bukannya merebut bola atau menendang bola, tetapi menendang lawannya, padahal sama-sama mencari nafkah di situ. Apakah itu dipikirkan oleh PSSI? Dengan adanya Liga 4, bukan membuat kualitas Liga 4 tersebut naik, tetapi malah terlihat bobroknya sepak bola Indonesia di level-level bawah. Yang seperti ini nggak akan bisa naik ke level atas. Contohnya masuk ke Liga 3 atau Liga 2 yang sudah semi profesional, yang sudah profesional. Bahkan Liga 1, kalau masih ada permainan seperti ini, ya ini nggak akan bisa maju sepak bola Indonesia. Dan kalau Liga 4 bermain seperti ini terus, sepak bola itu kan ditonton. Ditonton oleh anak-anak, ditonton oleh orang tua. Yang jadi membuat anak-anak ini menjadi contoh jelek. Ketika tidak dapat bola, yang penting kita habisi saja lawannya. Ini sangat gawat sekali, cuplikan-cuplikan yang
seliweran di TikTok, di YouTube, di Instagram. Ini bukan manusiawi sih, bukan membentuk karakter para pemain muda. Namanya malah membunuh karakter para pesepak bola muda kita. Oke, jadi itu saja pembahasan tentang, ya mulai diawali dari timnas Vietnam pemain mudanya bisa menjadi top skor, terus bagaimana harusnya grassroots kita. Itu saja dari Progres Football, gua Iqbal dan ciao.